Bismillah. Al-Quran menyebut dua jenis manusia yang tidak akan pernah menemukan ketenangan. Yang pertama kamu mungkin sudah menduga. Yang kedua hampir tidak ada yang membicarakannya. Wow, dan yang kedua itu mungkin lebih dekat dengan dirimu dari yang kamu kira. Mereka yang hidupnya hanya untuk dunia. Al-Quran menyebutnya dengan sangat jelas. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Quran Surat Taha ayat 124. Bukan miskin, bukan sakit, sempit meski rekening penuh, rumah besar, karir mulus. Kita semua pernah melihat orang seperti ini. Atau mungkin kita pernah menjadi orang ini. Punya segalanya, tapi bangun jam 3 pagi dengan dada yang sesak tanpa tahu sebabnya. Mereka yang beragama, tapi hanya di permukaan. Ini yang jarang dibicarakan. Salat tapi hatinya tidak hadir. Hafal ayat tapi hidupnya tidak berubah. Rajin ke majelis, tapi pulang dengan kekosongan yang sama. Al-Quran menyebut kondisi ini. Mereka berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring, tapi hati mereka tidak tentram. Bukan karena ibadahnya salah secara teknis, tapi karena ibadah itu belum menyentuh lapisan terdalam dari dirinya. Dan inilah yang paling berbahaya, karena ia merasa sudah cukup. Karena Al-Quran tidak pernah menjanjikan ketenangan dari rutinitas ibadah. Al-Quran menjanjikan ketenangan dari mengingat Allah dengan hati yang hadir. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. Ar-Ra'd ayat 28. Kata kuncinya, mengingat bukan sekadar mengucapkan. Kita hidup di zaman di mana lebih sulit dari sebelumnya untuk terlihat religius, tapi lebih sulit dari sebelumnya untuk benar-benar hadir dalam ibadah. Notifikasi masuk saat sujud, pikiran melayang saat baca Al-Quran, hati penuh kecemasan bahkan setelah sholat selesai. Masalahnya bukan kurang ibadah. Banyak orang yang sholatnya tidak pernah bolong, tapi hidupnya dipenuhi kecemasan yang tidak kunjung pergi. Banyak yang khatam Al-Quran berkali-kali, tapi tidak menemukan satupun jawaban untuk hidupnya di sana. Al-Quran punya penjelasan untuk ini, bukan untuk menyalahkan, tapi untuk menunjukkan satu hal yang selama ini terlewat. Cara kita membaca dan memahami Al-Quran menentukan apakah ia akan menjadi sumber ketenangan atau sekadar deretan huruf yang indah tapi asing. Al-Quran bukan hanya kitab bacaan, La adalah percakapan. Allah berbicara langsung tentang kecemasan yang kamu rasakan hari ini, tentang kehilangan yang membuatmu tidak bisa tidur, tentang pertanyaan yang tidak berani kamu ucapkan keras-keras. Tapi untuk bisa mendengar percakapan itu, kita perlu belajar membacanya dengan cara yang berbeda. Bukan lebih cepat, bukan lebih banyak, tapi lebih dalam. Ketenangan bukan hadiah bagi orang yang sekadar terlihat religius, tetapi bagi hati yang benar-benar kembali kepada Allah. Jangan jadikan Al-Quran hanya untuk dibaca, jadikan ia petunjuk yang dipahami, direnungi, lalu diamalkan. Karena ketika firman Allah mulai mengubah cara kita berpikir, melihat hidup dan mengambil keputusan, disitulah hati menemukan ketenangan yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang tidak hanya membaca Al-Quran dengan lisan, tetapi juga mendengarkannya dengan hati.